wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lutfi. Selamat pagi Bu Yeni. Bagaimana kesehatan Bu? Alhamdulillah, diberi kesehatan. Tetap bersyukur Bu Yeni. Kesehatan itu kunci utama dalam melaksanakan semua kegiatan. Terus kemudian kedatangan saya ke sini Bu Lutfi yaitu adalah melaksanakan pendampingan individu 2. Nah, fokus pendampingan individu 2 ini nanti yaitu yang pertama yaitu adalah diskusi tentang refleksi diri, tentang lingkungan belajar di sekolah. Dan yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan yang ketiga yaitu adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan yang kemarin kita laksanakan di Muka Karya 1. Dan yang terakhir nanti mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke warga sekolah dengan dimoderasi saya selaku PT. Nah, Bu Lutfi, apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Nah, terus kemudian pembelajaran daring dan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu 1 serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan. Seperti apa Bu? Terima kasih Bu Yeni atas cerita. Untuk kegiatan 1 bulan terakhir ini saya mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Nah, selain itu saya juga melaksanakan diskusi dengan pengajar praktek, dengan fasilitator, dan juga dengan rekan calon guru penggerak. Nah, kemarin saya juga barusan mengikuti lokakarya di SMA 1 Pelosok Klaten. Nah, di situ kami juga mempelajari tentang penyusunan visi melalui tahapan kerja dan cara mewujudkannya. Seperti itu capaian dari yang sudah mempelajari modul 1.1 dan terakhir ini di 1.4 masih dari proses apa Bu? Sekarang masih proses demonstrasi konseptual. Dan yang kedua sudah melaksanakan diskusi baik dengan PP, Fasil dan rekan yang ingin mengikuti dalam sebenarnya. Yang ketiga sudah mengikuti lokal yaitu dan yang berikutnya tentang penyusunan visi. Iya. Nah, kemajuan yang Bu Lutfi sampaikan tadi sudah luar biasa karena sudah ada tambahan pengalaman gitu. Iya. Nah, terus kemudian Bu Lutfi untuk kegiatan terhadap yaitu terkait lingkungan belajar yang ada di sekolah. Nah, bagaimana dukungan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bu Lutfi jalani? Alhamdulillah untuk Bapak Ibu guru di sini sangat memberikan support, sangat memberikan dukungan kepada saya dalam melaksanakan program guru penggerak ini. Jadi sangat memberikan dukungan dan support ya. Terus apa bentuk dukungan? Tadi berarti dengan dukungan dan support. Nah, bentuk dukungannya itu yang diberikan seperti apa? Ya, memberikan waktu, memberikan ruang, memberikan saat kepada saya untuk mengembangkan diri dan juga untuk mengkomunikasikan mungkin terkait dengan apa yang sudah saya terima dari pendidikan guru penggerak ini. Oh, ini. Terus tentunya dalam penyampaian tadi mengkomunikasikan itu tentunya ada tantangan Bu Lutfi-nya. Tantangan yang Bu Lutfi hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bu Lutfi itu seperti apa tantangannya? Iya, untuk tantangan tetap ini yang nomor satu adalah waktu. Karena di sini kan saya juga sebagai kepala sekolah, jadi saya harus bisa memilih mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Misalkan kalau ada waktu untuk rapat dinas, saya pilih rapat dinas. Nanti untuk rekan guru penggerak, selama saya bisa membagi waktu, tetap saya
lakukan dengan semaksimal mungkin saya, dan juga tenaga. Jadi di sini saya juga harus menjaga kesehatan supaya saya bisa melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dan tugas sebagai calon guru penggerak. Nah, apa yang Bu Lutfi lakukan untuk menghadapi tantangan tadi dalam berhubungan dengan waktu nih, untuk membagi antara kepala sekolah dan calon guru penggerak? Nah, itu tentunya dalam menghadapi itu apa yang Bu Lutfi lakukan? Ya, untuk menghadapi itu saya terus memperbaiki diri, belajar, bisa mengontrol diri, Mengontrol diri ya, dan menerapkan manajemen waktu. Mengontrol diri, terus berhubungan dengan manajemen waktu. Nah, itu sangat berkaitan dengan manajemen waktu. Nah, terus kemudian apa rencana Bu Lutfi ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bu Lutfi jalani itu berjalan secara maksimal? Ya, untuk di komunitas sekolah saya tetap melakukan kolaborasi dengan kakak ibu guru. Ya, nah untuk di lingkup guru penggerak ini saya tetap meminta bantuan, meminta pengarahan dan diskusi dengan pengajar praktek, dengan fasil, dan juga kita saling sharing dengan calon rekan guru penggerak. Jadi saling sama-sama kolaborasi di sekolah, juga kolaborasi dengan teman sejawat, dengan tidak di sekolah pun dengan teman CGP, juga kepada PP, fasil tetap berkolaborasi. Iya, karena kalau tanpa kolaborasi kita tidak bisa berjalan sendiri. Akhirnya tetap membangun kerjasama yang baik lah. Komunikasi itu utama. Untuk kegiatan berikutnya Bu, untuk fokus yang kedua yaitu tentang yang tadi adalah diskusi, refleksi, perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, apa yang Bu Lutfi pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Untuk modul 1.1 saya mempelajari tentang pemikiran pendidikan KHD, yaitu filosofi pendidikan KHD. Di modul 1.2 saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 saya mempelajari tentang visi dari guru penggerak. Berarti terakhir ini visi guru penggerak. Ya, visi guru penggerak. Nah, di situ saya juga mempelajari tentang penyusunan visi, yaitu dengan pendekatan ATA dan juga dengan kajian. Terus apa yang Bu Lutfi pelajari itu sudah diimplementasikan di kelas. Ibu Lutfi berikan beberapa contohnya, misalnya sudah diimplementasikan, itu contohnya seperti apa dari modul yang tadi? Iya, untuk pengimplementasiannya saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya memanfaatkan dari karakter. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan murid yang sesuai dengan karakter siswa tersebut. Nah, kemudian di sini saya juga mengajak untuk membuat seperti model atau alat peraga. Iya, jadi siswa diberikan kebebasan untuk membuat alat peraga yang disukai atau yang diminatinya. Iya, jadi seperti memerdekakan siswa. Nah, kemudian saya juga melakukan kegiatan ice breaking atau permainan untuk menumbuhkan motivasi supaya siswa menjadi refresh, tidak bosan di dalam kelas. Luar biasa. Ice breaking nih, lo penasaran dengan ice breakingnya seperti apa? Jadi nanti saya terapkan juga di lembaga saya. Terus apakah terjadi perubahan terhadap murid Bu Lutfi di kelas setelah dengan tadi melakukan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan murid, karakternya, terus alat peraga disesuaikan dengan anak-anak yang diminati yang mana, terus tentunya memerdekakan siswa. Nah, itu apakah ada perubahan yang terjadi di kelas Bu Lutfi dan respon murid itu bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk perubahannya sangat kelihatan Bu Yeni. Nah, siswa menjadi lebih termotivasi, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Berarti
lebih termotivasi walaupun muridnya sedikit ya Bu? Sedikit, Nah, ya. Termotivasi. Terus bagaimana perasaan Bu Lutfi saat menerapkan modul 1.2 dan 1.3 di kelas Bu Lutfi? Iya, untuk awalnya jelas saya mengalami kesulitan karena ini merupakan hal baru Bu Yeni. Nah, tapi saya tetap terus belajar dan semangat. Saya harus mempunyai kesadaran dan menumbuhkan motivasi pada diri saya bahwa saya ingin berubah menjadi lebih baik. Oh, berarti perubahan mindsetnya sudah Iya, ditanam ya? betul ya. Dengan mengikuti program guru penggerak ini, alhamdulillah banyak sekali perubahan. Terus saya juga mendapatkan wawasan baru terkait adanya perkembangan dunia pendidikan. Iya, harus ada peningkatan gitu. Jadi Iya. Bu Lutfi yang dulu dengan Bu Lutfi yang sekarang harus ada peningkatan gitu. Iya. Nah, apa yang sudah Bu Lutfi lakukan itu tentunya tadi sudah baik, tapi mungkin menurut pemikiran Bu Lutfi itu tentunya ada yang harus diperbaiki untuk kedepannya. Mungkin kan mesti ada, saya harus memperbaiki yang ininya. Nah, monggo jangan ceritakan yang perlu diperbaiki kedepannya itu yang bagian mana? Iya, kalau yang untuk lebih baik yang saya praktekkan, yang saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah sudah berjalan dan Bapak Ibu guru alhamdulillah juga mengikuti Bu Yeni. Ya, terus untuk yang perlu diperbaiki yaitu adanya itu pendekatan segitiga restitusi. Nah, itu Kenapa? ya. Iya, karena di dalam sekolah ini saya sendiri, saya akui itu masih, oh ternyata saya itu salah. Saya masih biasanya ngapunten melakukan memberikan hukuman. Iya, ternyata itu ada dampaknya. Iya. Jadi itu nanti kalau dengan sudah di pembahasan berkaitan kalau ngerti masalah Jawa mungkin penerapan pendekatan segitiga restitusi itu sudah bermanfaat kepada mereka semua. Jadi tidak ada guru itu yang menghukum. Iya. Masalah tidak ada lagi, tidak ada. Kalau diterapkan dengan pendekatan segitiga restitusi mungkin Bapak guru itu sudah mindsetnya sudah berubah. Untuk fokus pendampingan yang berikutnya Bu Lutfi yaitu tentang kelanjutan dari Lokakarya 1 yang kemarin yaitu hasil pemetaan komunitas praktisi. Nah, di sini dari pemetaan komunitas praktisi pada saat di Lokakarya 1 jenengan kan sudah menyampaikan. Nah, itu peran jenengan itu sebagai apa Bu waktu itu? Iya, untuk di sekolahan saya mulai merintis komunitas praktisi, yaitu untuk guru. Jadi peran saya sebagai pemimpin komunitas praktisi dan juga sebagai penanggung jawab. Karena di sini saya sebagai ngapunten yang paling awal merintis itu kan biasanya sulit Bu Yeni ya. Jadi kita juga harus memberikan pendekatan personal kepada Bapak Ibu guru untuk mengajak mau apa tidak Bapak Ibu guru. Nah, kalau tidak mau kita harus melakukan pendekatan, tidak harus langsung jadi harus mau. Itu kan pemasangan dari pendekatan bisa berminggu-minggu ya kalau pendekatan karena sikap semua orang kan berbeda-beda sifatnya. Tantangannya juga berbeda. Nah, selain komunitas praktisi di sekolahan, saya juga membentuk komunitas praktisi paguyuban ini. Iya, alhamdulillah di situ paguyuban itu sangat antusias sekali untuk membantu sekolah dalam memajukan SD. Nah, di situ peran saya yaitu sebagai penjembatan atau fasilitator itu menjembatani, menjembatani antara Bapak Ibu guru, antara wali murid dan juga dengan paguyuban. Bagaimana dengan di sekolah sendiri? Apakah Bu Lutfi sudah merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Tadi kan jenengan sudah menceritakan kalau di sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab, kalau di paguyuban sebagai fasilitator antara yang dikemukakan dengan wali murid dan seperti itu. Nah, di sini berarti tentunya Bu Lutfi kan sudah melakukan, ya. Bagaimana dukungan awalnya itu seperti apa? Ya, untuk dukungannya
Awal itu Bapak Ibu guru ya sangat memberikan support. Ya Bapak, ya Bu Guru, ya Bu Lutfi, saya mau membantu Ibu dalam melakukan atau membentuk komunitas praktisi. Ini kan tujuannya baik. Kenapa kita tidak lakukan? Nah, selama itu baik. Iya, selama itu baik. Bapak Ibu guru alhamdulillah tetap mau. Jadi kita juga harus tetap itu tadi, yaitu dengan mengadakan komunikasi ya. Itu intinya di komunikasi ya, karena dengan komunikasi kita dapat menunjukkan kolaborasi, dan kolaborasi juga dapat menunjukkan kontribusi yang baik demi sekolah. Jadi sudah memberikan dukungan awal, yang penting support itu yang utama. Terus apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Bu Lutfi mengajar ini, dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, untuk tantangannya yaitu untuk mengajak itu tadi yang awal. Nah, kita juga harus menyamakan persepsi dulu. Kita mengingat apa visi kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengingat visi, insya Allah nanti rekan kerja juga akan mengikuti kita. Berarti mengajak itu di tantangannya. Mengajak rekan sejawat. Nah, terus itu cara mengatasinya bagaimana Bu tadi? Untuk mengatasinya yaitu dengan kita menyampaikan lebih dahulu visi kita apa? Iya, visi kita persamaan persepsi, ya, dan tetap dengan pendekatan personal Bu. Terus apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Hal yang menarik. Ya, untuk hal yang menarik kita bisa saling sharing, kita bisa tukar pendapat, kita bisa berdiskusi, bisa berkolaborasi, kerjasama. Nah, itu yang menarik, kolaborasi, sharing orang gitu. Nah, terus kemudian strategi apa saja yang Bu Lutfi lakukan untuk segera melalui komunitas praktisi? Strateginya itu seperti apa Bu? Untuk strategi saya membuat grup komunitas praktisi. Membuat grup, berarti ada grupnya? Ada grup iya. Jadi kita di situ bisa saling memberikan informasi atau misalkan ilmu baru kita sampaikan. Jadi bisa langsung tersampaikan membuat grup itu. Terus apa rencana yang Bu Lutfi lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama dan meningkatkan hasil murid? Yang dilakukan seperti apa Bu? Ya, kita saling memberikan support, kita saling memberikan motivasi agar komunitas praktisi itu semakin berkembang. Berarti saling memberikan support agar semakin berkembang, ya. Dan juga menggunakan pendekatan personal kepada rekan sejawat supaya dapat masuk ke dalam komunitas praktisi yang kita bentuk. Berarti saling memberikan support dan pendekatan personal. Iya. Luar biasa komunitas praktisi yang Bu Lutfi lakukan di lembaga ini, semoga semakin meningkat, tidak berhenti sampai sini saja. Jadi pemupukan itu perlu agar tidak berhenti. Membimbing, mengarahkan, dan menuntun peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bagaimana Bapak Ibu, siap panjenengan sedaya? Insya Allah siap. Siap nggak siap? Harus siap. Semuanya kembali lagi, yaitu dalam mewujudkan visi kita itu kita harus mau nggak mau ya harus siap Bapak Ibu ya. Lanjut, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dengar dari tadi paham bahwa bagaimana tadi peserta didik saling melengkapi ya, terus dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. iya, Tujuannya dapat mencapai ya, siswa dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan tujuannya. Ya, apalagi tadi? Dapat yakin apa tadi paham Bapak? Karakter anak harus ditumbuhkan ya, itu tadi. Nah, intinya dari diskusi ini tadi adalah kita itu memiliki murid yang
sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu tadi ada beriman dan bertakwa, disiplin, kreatif, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis. Nah, itu kan muaranya tetap, yaitu pada profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ya. Tadi kita juga percaya bahwa murid itu adalah unik. Murid itu unik, karakternya, potensinya, minat, atau bakatnya. Di sekolah kita juga harus mengutamakan tadi penanaman karakter yang utama, kemudian juga mengutamakan dari pemenuhan kebutuhan peserta didik. Nah, kita bersama-sama sebagai peserta didik yaitu mempunyai kewajiban, yaitu untuk menuntun, mengarahkan, dan membimbing peserta didik lagi agar mencapai atau mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, baiklah Bapak Ibu, itu tadi merupakan bahan diskusi kita. Nah, selanjutnya akan saya uraikan sedikit mengenai inquiry apresiatif. Nah, itu merupakan paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologis positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif itu merupakan paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Nah, Bapak Ibu, dalam penyusunan visi kita nanti, kita juga harus melihat bagaimana aset atau kekuatan apa yang ada di lembaga kita. Ya, kekuatan atau aset, misalkan kita mempunyai pendidik atau guru yang berdiri tinggi, yang bermoral baik. Udah lagi kita mempunyai aset siswa itu adalah aset kita yang utama ya, dengan keunikannya tadi, dengan berbagai macam karakter. Kita bagaimana mengembangkan atau memanfaatkan aset yang ada. Nah, aset itu tidak hanya dengan materi tidak Bapak Ibu ya, tapi terkait dengan mungkin ada sarana, prasarana, SDM-nya maupun dari SDM-nya. Di akhir kita selalu melakukan refleksi gitu. Dalam setiap kegiatan sebaiknya kita lakukan refleksi untuk mengetahui apakah kita sudah baik atau yang perlu diperbaiki di kegiatan berikutnya. Nah, ini briefing tadi saya melakukan pendampingan individu yang kedua. Di sini tadi kan fokusnya ada 4. Nah, pada saat proses pendampingan ini, nah, apa yang membuat hal tersebut menarik menurut visi yang saya lakukan tadi saat pendampingan individu? Ada 4 fokus tadi. Yang menarik yang mana? Ya, yang menarik dalam pendampingan individu hari ini yaitu saya lega, saya bisa melaksanakan curah pendapat dengan panjenengan, dengan pengajar praktek. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya ya, dan saya bisa curhat berbagai masalah apa yang saya alami selama mengikuti program pendidikan guru pembina. Jadi bisa berbagi bukan pendapat. Terus yang kedua, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan individu kedua ini agar di kegiatan pendampingan berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Apa yang sudah baik? Untuk yang sudah baik, PP itu bagikan teman saya. Alhamdulillah. Bagikan teman, bagikan rekan saya. Di situ PP mau mendengarkan keluh kesah saya, bisa memberikan motivasi, semangat di saat saya lagi down atau saya mengalami kebingungan. PP alhamdulillah selalu membantu, mendampingi dan mengarahkan saya untuk lebih semangat dan giat. Dengan adanya semangat atau dukungan diberikan PP, alhamdulillah saya bisa menjalankan program guru pembina ini dengan lancar.
Dan karena motivasi itu yang perlu saya katakan, dan juga dukungan dari PP maupun posisi dan rekan kerja yang saya Semoga tidak ada batasan gitu dengan kepala sekolah, saya hanya seorang guru. Baik, semoga kita menjadi teman gitu tanpa ada sekarang Nah, kita adalah sama tujuan kita sama begini untuk memajukan pendidikan bergerak bersama. Oke. Tetap semangat Bu Lutfi, dan saya mengucapkan terima kasih karena telah sudah berbagi praktik baik dan sudah melakukan kegiatan dalam guru penggerak ini. Semoga lulus dengan nilai yang maksimal. Dan untuk berikutnya saya mengingatkan yaitu untuk kegiatan yang ada di LMS, yaitu umpan balik dulu. Nanti jangan lupa itu di download yang bagian dengan selaku DGP, terus kepala sekolah. Kalau dengan selaku kepala sekolah berarti teman guru yang senior atau bagaimana itu. Terus kemudian yang untuk guru juga di download, dan untuk siswa dengan pilih. Untuk siswa kan ada berbagai 1, 3, ada jangan sampai salah pilih yang SMP, yang penting itu. Terus kemudian nanti kegiatan itu dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan PI 3. Berarti setelah ini dengan download dan dibagikan tidak apa-apa. Nanti untuk tanggalnya dengan isi sesuai dengan saat pembagian itu. Yang penting sebelum PI 3 itu sudah dikumpulkan dan sudah diupload di situ. Nanti di LMS tinggal permintaannya kan berarti sudah dicetak-cetak. Nah, di situ nanti di LMS tidak di-scan, tidak. Di situ nanti muncul satu dicetak, ya suruh nyetak sesuai dengan isian yang sudah dengan isi. Di situ ada semua. Terus yang kemudian untuk lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, di situ juga ada refleksi, intinya rangkuman dari berbagai tadi umpan balik nanti dirangkum dan ada formnya tersendiri di bawahnya untuk mengisi itu. Kalau sudah diisi semua dan direfleksi, nanti jangan lupa diunggah. Yang penting sebelum PI 3 itu sudah terlihat. Saya hanya mengingatkan itu Bu Lutfi untuk tetap mencoba, selalu mencoba untuk praktik baik pembelajaran, jangan putus asa. Terus untuk SBK-nya nanti saya pengen belajar dengan juga SBK berbagai macam, karena SBK itu juga untuk memotivasi anak agar lebih bersemangat katanya dulu. Nah, untuk kegiatan pendampingan individu 2 ini nanti setelah ini saya mau mundur diri kembali ke lembaga untuk melaksanakan kegiatan, dan untuk Lutfi monggo dilanjut untuk kegiatannya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf Lutfi apabila tadi kedatangan saya mengganggu waktu jenengan, dan saya mohon maaf lagi kalau tutur kata atau sikap saya kurang berkenan saat pendampingan ini. Saya mohon maaf. Ya, sami-sami Bu Yeni. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yeni yang selama ini senantiasa membantu, mendampingi dan mengarahkan saya sehingga saya bisa seperti ini, bisa menjalankan dan melaksanakan modul 1.1 sampai 1.4 dengan baik. Dan harapan semoga di modul berikutnya, di modul 2, saya bisa menjadi lebih baik. Dan tidak lupa saya tetap meminta dukungan, motivasi dan arahan dari Bu Yeni supaya tetap bisa menjalankan program ini dengan baik. Terima kasih Bu Yeni atas kerawanipun, matur nuwun, mugi panjenengan keluarga diparingi sehat, diparingi keselamatan. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.